Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Fatur Rahman dengan NIM G640121094. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan sebuah slides untuk mata kuliah MPTP yang berjudul Evaluasi dan Perancangan Ulang UI UX Platform Akademik Berbasis Etika Desain. Nah, studi kasusnya adalah untuk aplikasi PB Mobile for Student. Nah, struktur presentasinya adalah terdapat latar belakang dari permasalahannya, kemudian dilanjutkan rumusan dan tujuan, kemudian ada tinjauan pustaka, dan terakhir ada metodologi yang akan saya gunakan. Latar belakangnya. Nah, pada yang saya lihat adalah kondisi aplikasi IPB Mobile ini sudah bertambah fitur-fiturnya. Jadi akan menyebabkan antarmuka mungkin nanti akan menjadi lebih padat atau sulit dinavigasikan. Oleh karena itu akan terjadi beban kognitif karena tata letaknya. Tapi ya nanti akan dibahas lagi apakah beban ini tinggi atau tidak. Kemudian mungkin setelah dilakukan sebuah tes nanti akan ditemukan dark patterns atau indikasi elemen desain yang tidak memenuhi prinsip etika desain. Kemudian efisiensi dan kepuasan pengguna akan menurun jika ditemukan bahwa terdapat beban kognitif yang meningkat. Oleh karena itu akan dilakukan tes nanti yang akan dijelaskan pada metodologi. Eh, Dapat dilihat juga bahwa mahasiswa aktif pengguna mobil itu juga sudah banyak, jadi diperlukan eh, tes mendalam supaya dapat melihat apakah benar terdapat indikasi tersebut. Nah, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Rumusan masalahnya adalah apakah terjadi kelemahan antarmuka IPB dari sisi usability, kemudian ada bagaimana merancang ulang prototipe antarmuka yang akan menerapkan prinsip etika desain. Jadi akan dirancang ulang lagi gimana UI UX yang seharusnya sesuai dengan etika desain, kemudian seberapa efektif perancangan ulang tersebut. Jadi akan dilanjutkan ke tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengevaluasi kelemahan antarmuka dari aplikasi IPB Mobile, kemudian merancang ulang prototipenya, berbasis prinsip etika desain, dan terakhir adalah mengukur efektivitas hasil dari perancangan ulang secara kuantitatif melalui nanti ada SUS dan EUQ. Nah, jadi manfaatnya itu apa bagi masyarakat atau bagi pengguna eh, prototipe nanti dan juga di ruang lingkup penelitiannya. Untuk manfaatnya yang pasti adalah untuk memperkaya kajian tentang evaluasi UI UX dari aplikasi tersebut, kemudian juga dapat memberikan rekomendasi dan prototipe antarmuka yang siap dijadikan acuan untuk pengembangan IP Mobile ke depannya. Kemudian pengguna juga akan menghasilkan antarmuka yang lebih intuitif supaya nantinya akan menjadi lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ruang lingkupnya adalah objek tersebut adalah aplikasi web mobile, kemudian respondennya adalah mahasiswa aktif web university, kemudian evaluasi yang akan dilakukan adalah dengan mengevaluasi usability-nya, etika desain, dan beban kognitif. Outputnya adalah prototype high fidelity menggunakan Figma dan pengujian instrumen SUS yang akan divalidasi nantinya. Oke, kemudian untuk tinjauan pustaka, saya sudah melihat berbagai penelitian terdahulu yang mengevaluasi platform akademik menggunakan SUS dan EUQ. Kemudian juga ada studi tentang beban kognitif antarmuka digital yang menunjukkan bahwa terdapat eh, tata letak yang tidak konsisten meningkatkan waktu penyelesaian tugasnya. Jadi terhadap cognitive load atau beban mental. Kemudian juga ada penelitian mengenai dark patterns yang mengindikasikan bahwa elemen desain dapat menyesatkan dan menambah cognitive load tadi. Jadi bisa dilihat nantinya. Kemudian untuk landasan teorinya terdapat UI UX design, cognitive load, etika design, design thinking, system usability, dan user experience quest. UI UX design dapat dilihat nantinya apakah terdapat kemudahan, kemudian apakah dari UI UX design tersebut cognitive load-nya berat atau tidak, kemudian dengan etika desain UI UX-nya semoga lebih bagus. Untuk design thinking nanti akan dijelaskan pada metodologinya bahwa terdapat 5 tahapnya yaitu adalah emphasize, define, ideate, prototype, dan test yang akan berpusat pada kebutuhan penggunanya. Kemudian untuk sistem usability scale dan user experience quest itu adalah sebuah uh, instrumen untuk mengevaluasi apakah uh, prototipenya berjalan sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Oke, untuk pendekatannya adalah menggunakan mixed method. Jadi penggunaan ini dapat dilakukan dengan strategi exploratory sequential design. Jadi di mana menggunakan data kualitatif dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dicari permasalahannya apa, kemudian akan dilanjutkan dengan pengukuran kuantitatif dengan memvalidasi solusinya. Kemudian digunakan juga DSR sebagai kerangka riset artefak dengan prototipe antarmuka sebagai hasil nyata yang dievaluasi nantinya secara empiris. Jadi alur tadi sudah dijelaskan, jadi ada studi literatur terlebih dahulu, kemudian pengumpulan data kualitatif, analisis desainnya, perencanaan prototipe, dan pengujiannya nanti. Oke, kemudian ini adalah kerangka design thinking yang akan saya gunakan untuk melakukan metode penelitian yang akan saya lakukan. Jadi ada emphasize, dilakukan wawancara terlebih dahulu kepada mahasiswa, kemudian di-define apakah sintesis temuan wawancaranya dapat mendefinisikan permasalahan utamanya. Kemudian saya akan melakukan ideate, yaitu dengan membrainstorming solusi-solusi apa yang dapat dilakukan. Kemudian buat prototipenya dengan menggunakan Figma untuk menerapkan prinsip etika desain dan meminimalisir cognitive load. Kemudian terakhir ada tes dari pengujian prototipe tersebut dengan menggunakan instrumen EUQ dan SUS yang akan dianalisis hasilnya nanti. Nah, ini untuk populasinya, saya akan mentargetkan bahwa populasinya adalah mahasiswa aktif IPB University yang menggunakan IPB Mobile, kemudian teknik sampling akan menggunakan wawancara kualitatif, kemudian jumlah sampelnya 8 sampai 12, tapi mungkin akan lebih supaya lebih terdapat data yang lebih banyak, kemudian 20 sampai 30 responden untuk SUS dan UQ, supaya terdapat eh, penjelasan yang masuk akal karena didapatkan responden yang banyak. Untuk kriterianya adalah mahasiswa aktif yang menggunakan IPB Mobile minimal 3 kali seminggu dan bersedia menjadi responden secara sukarela. Teknik pengumpulan datanya, data primer dilakukan dengan wawancara mendalam, terus dilakukan observasi secara langsung, dan kuesioner yang sudah dilakukan itu. Kemudian untuk data sekunder dapat didapatkan dari studi literatur dan dokumentasi aplikasi. Teknik analisisnya dalam menggunakan analisis kualitatif, kemudian ada kuantitatif juga menggunakan skor SUS dan EUQ, dan uji statistiknya adalah uji T berpasangan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan untuk menjelaskan 3 bab yang telah saya buat untuk FPTP kali ini dari eh, latar belakang, kemudian ada tinjauan pustakanya dan metodologi yang akan saya lakukan untuk penelitiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.